jaga kami pada malam sunyi. Dia perhatikan doa anak kecil, orang berdosa maupun orang suci. Meski dia sedih, lihat hidup kami, namun selalu Dia berkuasa mengabulkan doa. Dia berkuasa mengatur angkasa. Dia berkuasa memberi kehidupan, dan Dia tahu apa yang akan jadi. Dia berkuasa merubah apapun. Dia tahu semua dosa kami ini. Meski dia sedih, lihat hidup kami, namun selalu ampuni. Dia berkuasa merubah apapun. Dia tahu semua dosa kami ini. Meski dia sedih, lihat hidup kami, namun selalu Selamat malam semuanya. Kita masuk di kelas belajar bersama mengenal sejarah manusia yang ke-11 kita mulai. Beshem Ha'af ya ben Firwah Kodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Pelajaran kita untuk sejarah manusia yang ke-11 adalah serial ke-17 untuk filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bersama mengenai adanya insiden ketelanjangan Nuh, dan itu merupakan genealogi dari kejahatan seksual, man-to-man sexual assault, ditulis dalam Kejadian 9 ayat 21 sampai 25. Kita bahas sedikit ya. Kejadian 9 ayat 21. Setelah ia minum anggur, ia di sini adalah Nuh, mabuklah ia, dan ia terlanjang erva di dalam kemahnya. Nah, kata-kata ini merupakan bahasa eufemisme untuk mengecilkan atau mensopankan suatu insiden. Dan insiden ini pastilah insiden
seksual yang sudah kita pelajari bersama dalam pertemuan sebelumnya. Ada man-to-man sexual assault sehingga membuat Nuh begitu marah dan kemudian dia mengutuki cucunya. Perhatikan di sini Nuh memiliki 3 putra, Sem, Ham, dan Yafet. Ham yang melihat ketelanjangan Nuh, tetapi Nuh marah dengan cucunya. Menurut para komentator dari Alkitab, memandang kemarahan Nuh kepada Kanaan ini karena adanya suatu skandal seksual. Narasi dalam Kejadian pasal 28 memberitahu kita bahwa semua orang Kanaan, baik laki-laki maupun perempuan, menanggung kutukan sejak zaman Nuh ini. Abraham pun memerintahkan hambanya jangan mengambil istri untuk anakku. Anakku siapa? Anakku Ishak dari perempuan-perempuan Kanaan. Jadi karena ada skandal seksual di Kejadian pasal 9. Jadi di sini jelas yang dikutuk adalah cucunya Nuh, bukan anaknya sendiri, tapi Kanaan. Dan dia mengutuk Kanaan sehingga dia menjadi hamba yang paling hina dan tanah Kanaan nanti akan dikuasai oleh keturunan-keturunan dari Sem dan Yafet. Nah, perhatikan kenapa sampai hari ini tanah Kanaan itu nggak pernah damai sampai hari ini kan? Perhatikan ya, hari ini apalagi masih ada perang di Gaza, di Rafah, dan itu adalah bagian tanah Kanaan. Perhatikan ya di sini. Anda tahu Gaza ada di sini, ya Rafah kira-kira ada di sini, dan itu semua adalah tanah Kanaan. Jadi daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza. Jelas di sini disebutkan ada Gaza, ke arah Sodom dan Gomora, Atma, Seboim sampai ke Lasa di daerah Laut Mati di sini. Di sini Sodom dan Gomora. Dan di sini nanti juga ada insiden kejahatan seksual juga. Nah, jadi saya tidak membenarkan siapa lawan siapa, saya tidak membenarkan yang mana yang paling benar, tapi setidaknya Alkitab itu sudah memberikan suatu kayak latar belakang. Kenapa daerah Kanaan ini sampai hari ini nggak pernah damai, ya selalu ada di dalam pertikaian sampai hari ini. Pada zaman dahulu, zamannya ketika Daud sudah menguasai tanah Kanaan dan berdirilah kerajaan Israel. Di sini pada zaman Daud itu daerah Gaza ini juga selalu menjadi daerah pertikaian, ya. Dan pada zamannya Daud, Gaza dan Filistin, daerah Filistia ini juga hampir tidak pernah dikuasai. Nanti pernah akan dikuasai, ya, pada zamannya Salomo, tapi sebentar saja. Ketika Salomo mati dan kemudian kerajaan Israel itu terbelah menjadi Israel Selatan, ini yang kuning, dan Israel Utara terbelah menjadi 2 bagian. Nah, ini daerah Gaza ini juga lepas lagi. Ya, pernah ada satu waktu dikuasai oleh Salomo. Ketika Salomo meninggal dan kerajaan itu terpecah jadi 2, yang namanya daerah Filistin ini lepas lagi. Dan keseluruhan ini adalah daerahnya Kanaan yang dikutuk oleh Nuh. Dan kemudian tanah ini, kita nggak usah bicara mana yang benar atau mana yang enggak. Secara keseluruhan tanah ini dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Nah, tapi sebelum kita masuk ke cerita mengenai Abraham, saya tidak langsung mau ke Abraham nanti, tapi bercerita dulu tentang di awalnya, yaitu di bagian generasinya Nuh. Bahwa Nuh mengutuki cucunya, yaitu Kanaan, yang dimana kemudian Kanaan itu menjadi nama dari suatu daerah, ya, yang dimana daerah Kanaan itu menjadi tanah perjanjian yang diberikan kepada keturunan Abraham. Sehingga ketika keturunan Abraham itu masuk ke tanah perjanjian setelah dipimpin oleh Musa di padang gurun selama 40 tahun, kemudian Yosua dan orang-orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian Yosua diperintahkan untuk membasmi seluruh tanah Kanaan. Penduduk seluruh tanah Kanaan yang menurut
cerita dari Alkitab dalam kitab Yosua pasal 6, bangsa Kanaan saat itu sudah punah. Dan ini menurut pendapat dari seorang politikus senior Israel, Tzipi Livni, pernah menjabat sebagai Minister of Justice Israel pada tahun 2013 sampai 2014, berkata bahwa nggak ada lagi keturunan Kanaan. Juga yang ironis, pemimpin dari Hamas itu juga mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal hari ini menyebut diri mereka sebagai bangsa Palestina, bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari keturunan Arab. Fatih Hamad, Menteri Dalam Negeri Hamas itu, mengatakan bahwa kami memiliki banyak keluarga yang disebut Al-Masri yang berasal dari Mesir. Mereka dari Alexandria, Kairo, Damietta, dari utara, Aswan, Mesir Hulu. Kami adalah orang Mesir, kami adalah orang Arab, kami adalah Muslim, kami adalah bagian dari Anda secara pribadi. Separuh dari keluarga saya adalah orang Mesir, dan separuh dari yang lainnya adalah orang-orang Saudi. Nah, jadi di sini sebagai tempat yang nggak pernah berdamai ini, orang Palestina mengatakan orang-orang Yahudi hari ini, orang-orang Israel hari ini itu bukan orang Israel asli, tapi mereka adalah imigran dari Eropa. Tapi kemudian orang dari Israel sendiri mengatakan kamu sendiri bukan orang Kanaan karena orang Kanaan sudah habis pada zamannya Yosua pasal 6. Kalian adalah orang-orang pendatang juga. Kalian adalah orang-orang Arab. Nah, kita nggak usah membenarkan mana yang paling benar. Kita cuma melihat bahwa faktanya Alkitab itu mencatat bahwa memang daerah ini adalah daerah yang penuh konflik. Ya. Nah, jadi memang seperti yang dikatakan oleh si Filipni, tidak ada lagi keturunan Kanaan karena di kitab Yosua pasal 6 itu memang sudah dibasmi oleh Yosua saat itu. Nah, kalau hari ini tuh mungkin dikatakan sebagai genosida, tapi kenapa saat itu harus dilaksanakan? Karena memang saat itu Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, the chosen people, mereka dikuduskan atau disendirikan atau dikhususkan tidak boleh berhubungan dengan orang-orang Kanaan karena mereka adalah para penyembah ilah-ilah asing, sedangkan orang-orang Israel adalah penyembah Allahnya Israel. Bangsa Kanaan itu sendiri terdiri dari 7 bangsa. Di antara mereka adalah Het, Girgasi, Amori, Kanaan sendiri, yang kemungkinan ini bangsa Filistia di sini. Kemudian bangsa Feris, Hewi, dan Yebus. Nah, nanti pada akhirnya bangsa Yebus ini dikalahkan oleh Daud pada zamannya dia sehingga tanah Yebus di sini. Nah, ini. Di sini ada satu kota yang paling penting. Di situ berdiri kota Yerusalem. Barulah kemudian ketika Daud memenangkan daerah Yebus ini, ibu kota Israel itu menjadi di Yerusalem sampai pada abad awal Masehi, terus-menerus sebagai ibu kota Israel, dan kemudian terjadi konflik bermacam-macam. Ketika Israel itu berdiri sebagai negara Israel modern, saat itu belum dapat menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Ibu kotanya sementara yaitu Tel Aviv, tapi kemudian Israel menginginkan ibu kota itu berubah ke Yerusalem. Nah, jadi konteks saat itu, saya tidak membenarkan genosida, tapi konteks perangnya Yosua yang ditulis dalam Yosua pasal 6, konteksnya adalah konteks perang suci melawan bangsa-bangsa Kanaan yang melawan Allah. Dan jika Israel tidak melakukan perlawanan kepada bangsa-bangsa Kanaan, maka Israel lah yang akan dibasmi oleh bangsa Kanaan. Jadi perlu diingat bahwa Allah dengan tegas memerintahkan Israel agar mereka tidak terlibat dalam peperangan agresi atau penaklukan di luar daerah yang Tuhan berikan. Jadi Allah itu tidak menginginkan orang Israel itu berperang dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, tapi hanya untuk menaklukkan bangsa-bangsa di daerah Kanaan ini saja.
Dan itulah yang kemudian menjadi kerajaan Israel yang walaupun sudah terpecah juga tetap daerah di sini. Dan ketika Israel modern, daerahnya tetap juga di sini. Tanah yang dahulu namanya Kanaan. Nah, tanah di Kanaan sangat subur dan inilah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk didiami keturunan Abraham. Nah, ini tampaknya Tuhan itu agak aneh dan kenapa tanah kepada keturunan Abraham tidak diberikan suatu tanah yang memang masih kosong gitu aja kan? Tetapi justru Tuhan memberikan tanah yang sudah dihuni oleh siapa? Dihuni oleh 7 bangsa-bangsa Kanaan ini. Tapi itulah misteri. Kita nggak usah berdebat dengan misterinya Alkitab, tetapi kita hanya memandang latar belakang. Kenapa sampai hari ini tempat itu masih menjadi daerah konflik sampai hari ini. Sekarang kita mempelajari bagaimana Nuh sebelum kematiannya dia memberikan berkat kepada Sem dan Yafet. Berkat Nuh kepada 2 putranya, kepada Sem dan Yafet, di mana Sem ini menjadi garis yang dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan Mesias yang dijanjikan. Di sini berkat kepada Sem secara khusus dalam berkat Nuh, nama Sem disebut sebagai yang pertama, sebagai menduduki tempat pimpinan yang terhormat. Sem ini adalah nenek moyang dari Abraham. Sem itu yang kemudian memunculkan istilah Semit. Dan bangsa Semit ini akan menjadi pemimpin rohani umat manusia. Orang-orang pilihan Allah dari keturunan Semit ini mengajarkan kepercayaan kepada Adonai Elohim, kepada dunia, yang memperkenalkan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub nanti melahirkan bangsa Israel, dan di antara bangsa Israel ini ada satu suku yang dikhususkan, yaitu suku Yehuda. Suku Yehuda ini memunculkan nama Yehudi, memunculkan nama Yahudi. Nah, suku Yehuda, Yahudi ini melahirkan dinasti Daud. Dan dari dinasti Daud nanti lahir Sang Mesias yang dari rumpun Sem. Jadi di sini kita membaca bagaimana Nuh memberkati putranya yang bernama Sem. Kejadian 9 ayat 26. Perhatikan, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allahnya Sem. Perhatikan, berarti memang dari keturunan Sem ini nanti lahir kepercayaan Ibrahimi. Apa itu kepercayaan Ibrahimi atau kepercayaan Semit? Lahir ada 3 agama besar, yaitu Judaism, Kristen, dan Muslim. Jadi Judaism, Kristen, dan Muslim ini ketiganya sama-sama menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Dan Abraham adalah keturunan Semit. Ini sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Nuh kepada putranya Sem, yang nanti seluruh dunia ini akan mengenal nama Tuhan semesta alam oleh Sem dan keturunannya. Perhatikan di sini. Nuh yang selamat dari air bah, dia membawa 3 putranya dan istri mereka masing-masing. Di sini lahir Sem, ya, ada Yafet dan Ham. Nah, ini nanti menarik. Sem melahirkan bangsa Semit. Di sini lahir Abraham. Di sini ada garis mesianik. Yafet itu nanti melahirkan bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa yang berkulit putih. Dan kemudian di sini ada Ham. Ham ini juga luar biasa, ya, menarik nanti. Mungkin 2 kali pertemuan baru kita akan bercerita tentang keturunannya Ham ini. Anda nggak boleh melecehkan keturunan Ham ini. Keturunan Ham ini luar biasa. Dari Ham ini nanti muncul orang yang bernama Nimrod. Ada Nimrod, kemudian ada Nebukadnezar,
ada kemudian Koresh. Hebat-hebat ini orang-orangnya. Di sini nanti juga ada orang hebat dari keturunan Yafet. Siapa keturunan Yafet yang hebat? Yang dapat mengalahkan Sem, bangsa Sem, bangsa pilihan Tuhan, the chosen people, orang Israel. Siapa? Di sini nanti ada lahir Alexander Agung dari kerajaan Makedonia, dari rumpun Yavan, anaknya Yafet. Kemudian nanti muncul bangsa Romawi. Ini bangsa Yafet semuanya. Nanti ada yang bernama Alexander Agung dan ada yang namanya Julius Caesar, ya Pompei, Kaisar Agustus. Ini mereka bisa mengalahkan bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Dan jangan lupa, ada juga keturunan Ham nanti yang lahir Nimrod. Dari Nimrod nanti lahir bangsa-bangsa Babilonia. Ada Nebukadnezar, ada Kores, dan seterusnya. Mereka juga mengungguli orang-orang Israel juga. Nah, kenapa kok dari ketiga putra Nuh ini lahir bangsa-bangsa yang hebat? Kenapa nggak dibiarkan orang Israel saja yang hebat gitu? Karena memang Tuhan itu menginginkan balance. Walaupun Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tapi kalau Israel bersalah, Tuhan akan mengirimkan bangsa-bangsa yang hebat dari rumpun Yafet, dari rumpun Ham untuk dapat menjadi alat Tuhan untuk menghukum Israel kalau Israel itu salah. Jadi perhatikan di sini. Israel nggak selalu ada di pihak yang harus dimenangkan, enggak. Ketika Israel melawan Tuhan, Tuhan mukulnya pakai apa? Tuhan mukulnya pakai bangsa-bangsa asing, keturunan dari Yafet dan Ham. Kita kan lagi belajar sejarah manusia. Kita nggak usah membenarkan bangsa A paling hebat, bangsa B paling hebat, bangsa C paling hebat. Enggak. Kita membaca sepenuhnya bagaimana Alkitab bercerita mengenai lahirnya bangsa-bangsa, genealogi bangsa-bangsa. Jadi inilah yang kita pelajari. Saya tidak mengajarkan supremasi dari bangsa Israel. Walaupun memang secara jelas bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan garis mesianik, memang, ya. Tapi dengan pemilihan Israel tidak serta-merta Tuhan selalu membenarkan Israel. Kalau Israel bersalah, Tuhan memakai bangsa-bangsa keturunan Ham maupun keturunan Yafet untuk menjadi penyeimbang bagi kekuatan Israel. Jadi dari sini, dari keturunan Sem nanti lahir Arpakshad, ada Pelek. Nah ini nanti lahirnya Pelek ini menarik. Di sini nanti terjadi insiden Menara Babel. Di sini. Lahirnya seorang emperor pertama, yaitu Nimrod. Kemudian nanti ada Abraham. Terus Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan bangsa Israel. Bangsa Israel sebagai the chosen people itu akan melahirkan Mesias yang dijanjikan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga memberikan kekuatan dan hikmat yang besar juga bagi keturunan Yafet dan Ham sebagai penyeimbang dari kekuatan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Perhatikan di sini, menarik. Di dalam berkatnya Nuh itu memberikan satu nubuat bagi Yafet, yaitu perluasan wilayah kepada keturunan Yafet. Kita baca. Kejadian 9 ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Perhatikan. Yafet dinubuatkan untuk tinggal di dalam kemah-kemahnya Sem. Yang artinya tanah Kanaan yang diberikan kepada keturunan Semit itu kemudian juga menjadi tempat tinggal bagi Yafet. Jadi menurut Kejadian 9 ayat 27, sudah dinubuatkan bahwa keturunan Yafet itu akan tinggal di kemah-kemahnya keturunan Abraham, keturunan Sem. Tetapi Kanaan, anaknya Ham ini tetap menjadi hamba bagi keturunan Sem ini. Tetap.
maka tanah yang didiami oleh Kanaan akan menjadi tanah atau wilayah bagi keturunan Sem. Tetapi wilayah keturunan Sem akan ada satu saat dikuasai oleh keturunan Yafet. Wow, luar biasa ya. Jadi nggak ada sesuatu yang ujuk-ujuk. Semua ada genealoginya. Semua ada dasarnya. Dasarnya di mana? Dasarnya harus di kitab Kejadian. Apapun itu dasarnya di kitab Kejadian. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana akhir hidupnya Nuh ini. Kejadian 9 ayat 28 sampai 29 mengenai akhir hidup Nuh. Alkitab menuliskan akhir hidup Nuh yang umurnya itu berjumlah total 950 tahun. Meski dikatakan bahwa Nuh adalah sebagai Adam yang baru, tapi yang namanya kutuk kematian, yang dimana ada unsur tanah di dalam diri manusia, karena tanahnya itu sudah dikutuk oleh Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 19, sepanjang-panjangnya umurnya Nuh, dia akan mati secara fisik juga. Total umur Nuh 950 tahun. Kenapa umur-umur dari generasi Nuh itu panjang-panjang? Karena ini Nuh masih menjadi generasi awal dari keturunan Adam yang memiliki gen yang sempurna dari Adam. Nah, setelah generasi Nuh ini, umur manusia akan menjadi lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek sampai hari ini. Orang berumur 80 tahun itu sudah dikatakan sebagai umur yang panjang. Padahal Nuh umurnya totalnya hampir 1 milenium ya, hampir 950 tahun. Nah, jadi inilah generasinya Adam sampai Nuh. Adam itu berumur 930 tahun. Set berumur 912 tahun. Enos berumur 905 tahun. Kenan 910. Mahalaleel 895. Yared berumur 962. Henok umurnya 365 karena dia diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Metusyalah umurnya paling panjang yaitu 969 tahun di sini. Metusyalah ini menjadi kakeknya bagi Nuh. Nuh sendiri hidupnya 950 tahun. Nuh memiliki 3 putra. Jadi kita baca Kejadian 9 ayat 28 sampai 29. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Sehingga kalau di total umurnya menjadi 950 tahun lalu ia mati. Perhatikan kalau Anda membaca kitab Kejadian, setiap orang-orang saleh itu selalu dicatat umurnya. Kalau dia orang berdosa misalnya keturunan-keturunan Kain, umurnya nggak dicatat. Tetapi garis keturunan yang Tuhan pilih yaitu dari Set ini, semuanya nama-namanya dan umur-umurnya itu dicatat. Dan Nuh ini disebut sebagai orang yang benar dan tak bercelah. Dia adalah orang yang sadik dan tamim seperti yang ditulis dalam Kejadian 6 ayat 9. Umur Nuh total 350 tahun dan nama Nuh itu artinya Noah, artinya penghiburan atau rest. Lanuah. Nama-nama orang Ibrani atau nama-nama orang Semit itu semuanya ada artinya. Kalau ada William Shakespeare itu menanyakan what is in the name, apalah arti sebuah nama, tapi buat orang Ibrani, nama itu harus memiliki arti. Demikian juga Nuh, artinya orang yang membawa rest, kelegaan atau penghiburan. Nuh. Adam pun demikian. Adam memiliki arti, artinya manusia. Bisa juga diartikan Aleph di sini Elohim, Dam. Makhluk berdarah yang memiliki karakter Elohim. Maka Adam, manusia, adalah mandataris dari Allah. Namanya sebagai Adam karena dia diambil dari Adamah, yaitu diciptakan dari tanah. Adam memberikan nama kepada istrinya dengan nama Hawa, yang artinya hidup. Sebab dari Hawa ini
akan muncul kholkai, orang-orang hidup yang memenuhi bumi. Kenapa Nuh harus mati? Karena manusia yang di dalam unsur tubuhnya ini mengandung gen debu Adam, dan debu ini atau debu tanah ini sudah dikutuk oleh Tuhan seperti yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 17, terkutuklah tanah. Adam yang seharusnya nggak mati, dia bisa sakit, dia bisa menua, dan akhirnya mati. Demikian juga Nuh, dia menua, pada akhirnya akan mati. Walaupun umurnya sangat panjang, 950, tapi toh tetap dia mati. Ya. Karena apa? Karena unsur ragawi dirinya yang dari tanah itu sudah dikutuk Allah karena kejatuhan Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi inilah filsafat Ibrani nama Nuh. Nuh yang artinya rest berasal dari kata lanuah yang artinya lega, istirahat, dan lain-lain. Dari Nuh kemudian dicatat di dalam kitab Torah, dalam Kejadian pasal 10, muncul genealogi bangsa-bangsa dari 70 keturunan putra-putra Nuh. Dan betul jumlahnya itu 70. Jadi Kejadian pasal 10 ini mencatat daftar bangsa-bangsa dari 70 keturunan Nuh. Sehingga angka 70 dalam gematria Ibrani ini menunjukkan pada angka global dunia. Kejadian pasal 10 ayat 32 menyimpulkan daftar bangsa-bangsa dan menyatakan bahwa inilah susunan keluarga Mispechot dari keturunan putra-putra Nuh, Benei Noah. Dan dari mereka muncul bangsa-bangsa yang disebut dengan Begoihem. Bangsa-bangsa mereka masing-masing. Kemudian mereka setelah air bah ini menyebar kemana-mana menjadi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Jadi disinilah muncul angka 70 sebagai angka global dunia. Dan angka 70 ini juga sering dikaitkan menjadi lambang pemerintahan Allah atas dunia. Dan nanti ada banyak menyebar angka 70. Bahwa sesudah air bah, bumi ini dihuni oleh ke-70 keturunan dari Nuh. Kemudian nanti Anda akan menemukan banyak sekali angka 70. Dan kemudian ada juga banyak sekali. Bahkan sampai nanti Yesus Kristus itu memilih 12 murid dan memilih 70 murid. Kenapa 12 dan 70? Nanti kita akan pelajari. Yang penting di sini dalam Kejadian pasal 10 kita menemukan angka 70 sebagai lambang dari bangsa-bangsa dunia. Ya, keturunan Sem berjumlah 26, keturunan Yafet berjumlah 14, keturunan Ham berjumlah 30, kalau di total semuanya angkanya ada 70 dan ini merupakan lambang global dunia. Nah, keturunan Yafet ada 14, keturunan Ham ada 30, ada yang keren di sini, orang paling keren pada zamannya yaitu Nimrod, dan Nimrod ini luar biasa. Orang pertama di Alkitab yang disebut sebagai seorang emperor, seorang penakluk bangsa-bangsa, itu yang pertama itu bukan keturunan Sem justru ini keturunan Ham. Kemudian keturunan Ham ada 30. Dari keturunan Ham ini juga ada golongan yang hebat-hebat. Nah, keturunan Sem ada 26. Nah, kalau di total semuanya ada 70. Dan ini menunjukkan bahwa semua manusia yang ada di bumi ini tidak ada manusia yang keturunan demit, nggak ada. Semua adalah keturunan dari satu Adam. Ya. Keturunan dari satu Adam seperti yang disaksikan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Semua bangsa, semua manusia berasal dari satu darah. Satu darah. Midam Echad. Atau bahasa Yunaninya Enos Saimatos. Kisah 17 ayat 26. Dari satu orang saja, ini terjemahannya. Bahasa aslinya menulis dari satu darah saja. Ia siapa ini? Ya Tuhan,
telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Enos Haimatos bahasa Ibraninya adalah midam echad, dari satu darah. Darahnya siapa maksudnya di sini? Darahnya Adam. Alkitab Perjanjian Baru dari tulisan Rasul Paulus juga menulis seperti ada tertulis manusia pertama Adam. Jadi Adam ini manusia pertama yang menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang akhir merujuk kepada Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi artinya di sini Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru merujuk Adam adalah manusia yang pertama. Manusia yang pertama yang menurunkan semua manusia di bumi hari ini. Nah, dari Nuh di sini lahir bangsa-bangsa dari ketiga putranya. Anda masih ingat kan? Putranya ada Sem, Ham, dan Yafet. Dari ketiga putranya ini nanti lahir bangsa-bangsa. Bangsa Ham ini bisa nanti melahirkan orang Afrika, Arab, Kanaan, Mesir. Nah, nanti di sini Sem melahirkan Eber, kemudian ada Yoktan. Nah, Yoktan ini yang disinyalir sebagai bapak moyangnya orang-orang Arab. Nah, ini adalah bapak moyangnya orang-orang Arab yang mungkin nanti di satu saat akan berafiliasi dengan keturunannya Hagar, yaitu Ismail, dan di sini ya lahir bangsa-bangsa Arab ya. Jadi bangsa Ismail itu bukan orang Arab asli, tetapi ada singgungan antara keturunan Yoktan dan keturunan Ismail. Nah, Semit di sini, Arab ini juga bisa disebut sebagai bangsa Semit. Dari mana? Dari Eber di sini. Eber melahirkan Yoktan dan Pelek. Jadi di sini Eber ini yang melahirkan bangsa Ibrani. Tapi yang kemudian disebut bangsa Ibrani adalah yang di sini, keturunan Abraham ini. Teman Muslim juga mengklaim diri mereka adalah keturunan dari Abraham melalui Ismail. Jadi ini bisa kita terima sehingga Abraham itu melahirkan 3 agama besar dunia. Ada Judaism, yaitu keturunan Israel, Kristen, orang Kristen karena Yesus lahir sebagai orang Israel, dan kemudian umat Muslim yang menyebut diri mereka adalah keturunan dari Ismail. Jadi ini bisa kita terima sehingga agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Muslim termasuk agama-agama Ibrahimi, agama-agama yang menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Teman-teman Kristen saya, kalau saya ngomong demikian, mungkin ada di antara Anda yang nggak setuju, nggak apa-apa. Kita nggak harus bersepakat, tetapi saya memandangnya demikian. Bahwa Islam, kemudian Yahudi Kristen adalah sama-sama agama Ibrahimi atau agama Samawi, agama Syamayim, agama langit, atau juga yang disebut sebagai agama Semitik, agama keturunan dari Sem di sini. Nah, ini nanti kita singgungannya akan jauh lebih banyak nanti ketika kita sudah masuk ke cerita mengenai Abraham dan Nimrod. Dan ada banyak nama-nama orang yang kemudian menjadi nama-nama wilayah. Contohnya tadi apa? Ketika saya menyebut ada daerah Kanaan. Nah, Kanaan kan nama cucu dari Nuh. Kemudian ada daerah Hawila. Nah, Hawila ini pun adalah keturunan dari Sem. Dan Hawila ini disebut oleh Musa sebagai tempat yang banyak emasnya. Dalam Kejadian 2 ayat 11. Kus, Asyur, Tigris, Efrat. Kalau ini memang nama tempat. Tapi nama-nama yang 3 ini itu nama-nama orang yang kemudian menjadi nama-nama wilayah. Tigris dan Efrat ini menjadi hal yang sangat menarik karena ini menjadi daerah yang kita sebut sebagai Mesopotamia. Daerahnya orang-orang Babilonia. Suatu bangsa yang sangat besar yang di suatu saat mereka bisa mengalahkan bangsa pilihan Tuhan yaitu orang Israel, bahkan bisa menjajah orang Israel dan membuang orang Israel ke Babel
selama 70 tahun. Keren ini. Dan ini daerah Mesopotamia itu daerah yang hari ini secara politis negara yang disebut dengan Irak. Jadi bagaimana dengan identifikasi bangsa-bangsa? Alkitab membedakan dengan cara kesukuan atau kelompok bangsa, bukan dengan warna kulitnya. Jadi kalau Anda cari kenapa orang-orang Afrika itu hitam, kenapa penampilannya yang orang-orang yang di Eropa itu lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di Asia, ya nggak usah nanya karena ini nggak ada di Alkitab. Alkitab hanya mengelompokkan dengan cara kesukuan, secara keluarga-keluarganya saja, yang menjadi suku-suku dan kemudian menjadi kelompok-kelompok bangsa. Alkitab sama sekali tidak menyebutkan matanya sipit, kulitnya hitam atau kuning atau putih atau bule, ya. Alkitab tidak menyebutkan demikian. Bahkan ketika bangsa Mesir tidak diidentifikasi warna kulitnya dan bentuk fisiknya, walaupun kita tahu orang Mesir yang asli itu kulitnya itu lebih lebih gelap, ya kan? Misalnya di sini Kejadian 10 ayat 6 sampai 7. Keturunan Ham ialah Kush, Mitzrayim, ya. Jadi bangsa Mesir itu Mitzrayim yang kemudian juga berafiliasi dengan Kush. Ada Put, ada Kanaan. Di sini sama sekali nggak disebut warna kulitnya, enggak. Walaupun di kemudian hari kita dapat mengidentifikasi mereka, kulit mereka itu lebih hitam daripada bangsa-bangsa yang lain misalnya. Bangsa-bangsa di Afrika itu lebih hitam kulitnya. Ini nggak dicatat di Alkitab. Nah, jadi itu adalah bahasan yang lain. Bahasan yang lebih saintifik. Dan Alkitab, perhatikan, Alkitab itu hanya mencatat sejarah manusia yang hanya mencatat narasinya saja. Dan Alkitab itu bukan laporan ilmiah. Jadi jangan Anda meminta kenapa DNA-nya seperti ini. Karena DNA sendiri, ilmu mengenai DNA itu baru belakangan ditemukan. Jadi identifikasi bangsa-bangsa menurut Alkitab itu menurut kesukuan, menurut keluarga-keluarga, tidak didasarkan atas jenis kulitnya atau matanya atau rambutnya, warna rambutnya, enggak. Bagaimana dengan teori evolusi? Ketika teori evolusi itu diajukan oleh seorang yang bernama Darwin, itu dianggap sebagai suatu ilmu yang wow saat itu dan membuat orang-orang tergugah. Wah, ada teori evolusi. Tetapi teori evolusi ini hanya sekedar sebagai cara berpikir. Jadi ini lebih merupakan filsafat tentang asal-usul hidup. Tetapi ini bukan teori ilmiah. Karena ketika ditemukan adanya DNA, teori evolusi menjadi kadaluarsa. Ya memang ada Homo sapien yang kemudian melahirkan beberapa jenis-jenis manusia yang menurut para ahli antropologi itu mengklasifikasikan orang-orang itu ke dalam beberapa kelompok. Misalnya ada jenis Kaukasoid, ada Mongoloid, ada Australoid, dan seterusnya. Tetapi ini adalah temuan manusia yang setelahnya. Nah, saya nggak membahas ini. Saya tidak ahli di situ. Jadi di sini pun saya juga mengutip saja. Karena ini tidak ada dasar alkitabiahnya. Tapi bukan berarti ini nggak benar, nggak. Ini bisa berarti benar. Karena Tuhan memberikan hikmat bagi manusia untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Nah, ketika ditemukan DNA, deoksiribonukleik asid, DNA, yaitu gugus fosfat gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan siapakah penemu dari fingerprint of DNA? Jadi DNA itu seperti fingerprint. Penemunya siapa? Nah ini menarik. Penemunya adalah Sir Alex Jeffrey, perhatikan, pada tahun 1984. Dan dari sini, dari temuan Sir Alex Jeffrey ini, membuat pemikiran mengenai teori evolusi menjadi kadaluarsa. Tapi bukan berarti itu dipersalahkan karena teori evolusi tetap diajarkan bahkan sampai tingkat SMP hari ini tetap masih diajarkan. Kenapa kok tetap diajarkan?
Karena bagaimanapun ilmu itu membuat manusia itu untuk berpikir. Itu adalah cara berpikir, bukan soal benar atau enggaknya. Ya, secara ilmu, ketika DNA itu ditemukan, yang dimana satu spesies itu nggak akan bisa kawin-mawin dengan spesies yang lain karena struktur DNA-nya itu berbeda, maka tentu saja teori evolusi menjadi kadaluarsa. Ya, saya mengatakan kadaluarsa bukan berarti salah. Karena ilmu yang kemudian dan yang kemudian itu akan mengoreksi ilmu yang lain, tapi bukan berarti temuan ilmu pertama harus dihina, enggak ya. Karena itu adalah sisi peradaban manusia yang juga harus dihargai. Dan ini adalah Profesor Alex Jeffrey. Saya mengikuti serial film tentang temuan dari Sir Alex Jeffrey ini. Judulnya itu Code of a Killer tahun 2015 ya. Kalau Anda masih menemukannya, tampaknya belum belum ditayangkan oleh Netflix. Biasanya Netflix itu juga akan menayangkan film-film lama ya. Mudah-mudahan satu saat Netflix akan memutar film Code of a Killer karena ini adalah suatu temuan yang luar biasa. Suatu temuan monumental DNA fingerprint oleh Sir Alex Jeffrey. Dan temuan dari Sir Alex Jeffrey ini banyak dipakai oleh hampir seluruh kepolisian di dunia untuk menemukan pembunuhan-pembunuhan misterius dan macam-macamnya. Menarik sekali. Baik, saya akan merujuk kepada bahasan dari buku saya, buku Parashat Noah, bab yang ke-30. Anda tahu tadi, angka 70 adalah angka global dunia. Dan angka 70 ini kemudian dipakai oleh orang Yahudi sebagai lambang dari pemikiran yang global. Dan mereka membaca kitab suci dengan cara berpikir secara global. Mereka membaca Alkitab sebagai Alkitab yang bisa dibaca karena Alkitab memiliki 70 wajah. Nah, muncul istilah 70 wajah Torah. Shiv'im panim la Torah. Ya, berasal dari Alkitab, yaitu Kejadian pasal 10, di mana angka 70 menunjukkan angka global dunia. Orang-orang Ibrani juga maunya berpikir secara global dunia. Mereka mau berpikir secara luas dan juga ada kepercayaan bahwa ketika Torah itu diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, nah saat Tuhan memberikan hukum Torah kepada Musa, ini di Alkitab nggak ada, di kitab suci nggak ada. Adanya cuman di kitab tradisinya orang Yahudi. Pada Shemot Rabbah 5 ayat 9, bahwa ketika Tuhan memberikan Torah kepada orang Israel, saat itu ada suara yang mengiringinya, yaitu ada 70 bahasa yang terdengar di Gunung Sinai. Menarik kan? Dan terjadinya ini pada hari raya Pentakosta. Jadi ada 70 suara pada hari raya Pentakosta di padang gurun. Dan perhatikan, di perjanjian baru, di hari raya Pentakosta, ketika para murid itu mendapatkan pencurahan Roh Kudus, juga terjadi mukjizat bahasa yang dimana orang-orang dari bermacam-macam bangsa itu bisa mendengar bahasa mereka sendiri yang diucapkan oleh para rasul. Nah, perhatikan. Di kitabnya orang Yahudi hanya ada di kitab tradisi. Tetapi di kitabnya orang Kristen ada pengenapan dari apa yang ditulis dalam kitab tradisinya orang Yahudi yang di mana di Perjanjian Baru itu terdapat mukjizat bahasa. Jadi di sini ketika para rasul itu mendapatkan pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, apa yang terjadi? Ada mukjizat bahasa yang disebut juga dengan perlambangan angka 70. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Jadi di sini dari angka 70 yang menjadi angka global dunia itu menjadi istilah bagi orang Yahudi untuk membaca kitab Torah, bahwa Torah itu bisa ditafsirkan bermacam-macam
Karena Torah itu memiliki 70 wajah. Karena ketika Tuhan memberikan Torahnya kepada bangsa Israel itu juga diiringi dengan suara-suara 70 bangsa-bangsa. Maka ada istilah Shiv'im Panim LaTorah. Torah itu memiliki 70 wajah yang merujuk kepada bermacam-macam penafsiran hukum Taurat yang berbeda dan aplikasi pengajaran hukum Taurat yang dapat meliputi segala macam aspek kehidupan. Nah, dari sini kalau ada perbedaan tafsir, terus kita menyesat-nyesatkan, itu bagi orang Yahudi itu nggak banget. Karena Torah itu memiliki 70 wajah, orang bisa saja memiliki suatu penafsiran yang berbeda-beda. Kalau Anda terbiasa membaca kitab Talmud, Anda akan bisa membedakannya bagaimana mereka menghargai Rabi A berpendapat demikian, Rabi B berpendapat demikian, Rabi C berpendapat demikian, dan seterusnya. Dan itulah filsafatnya orang Yahudi yang sangat menghargai argumen yang berbeda-beda. Itu yang disebut sebagai the art of argument. Mereka suka sekali berdiskusi yang disebut dengan gemara. Gemara ini dari kata gamar. Gamar itu artinya lulus. Jadi gemara ini adalah diskusinya para lulusan dari Beit Midrash. Jadi ini adalah diskusinya para rabi yang mereka melahirkan bermacam-macam penafsiran. Nah, jadi mereka suka ketika belajar Alkitab itu dengan berteman. Jadi kalau belajar Alkitab nggak boleh sendirian, mereka harus setidaknya berdua. Karena kalau belajar sendirian nanti bisa salah tafsir. Tapi kalau ketika belajar Alkitab itu bersama dengan temannya, kalau temannya ada penafsiran yang nyeleneh, maka temannya akan memberikan suatu koreksi kepada temannya. Maka ada istilah O hafruta, O mituta. Kalau kamu belajar Alkitab sendirian, kamu bisa mati, bisa salah tafsir. Tapi kalau belajar Alkitab dengan berkelompok, maka satu teman bisa mengoreksi temannya kalau dia salah menafsirkan suatu ayat-ayat Alkitab. Maka demikian pula saya mengajak kita semua, saya sepanjang pemaparan saya tadi itu memberikan penafsiran yang berasal dari saya. Tapi Anda bisa mengoreksi saya apabila Anda tidak setuju dengan pernyataan saya yang sudah saya paparkan tadi. Itu namanya hafruta, mituta. Maka saya undang Anda untuk bertanya jawab supaya apabila ada penafsiran yang Anda nggak setuju, Anda bisa kemukakan di tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Silakan. Baik, menarik sekali kelas belajar malam ini seperti sesi-sesi sebelumnya. Mind blowing ya, mencerahkan. Saya kira para sahabat juga setuju dengan saya. Dan masih ada beberapa sesi ke depan, sahabat sekalian, jangan khawatir. Ibu Rita, di ujung perjumpaan kita mungkin ada satu closing statement atau kata-kata hari ini bagi kita supaya kita bisa tangkap ya dari apa yang Bu Rita paparkan. Silakan Bu Rita. Dalam sejarah manusia yang ke-11 ini, kita sama-sama menggali bersama-sama satu wilayah yang tidak pernah lepas dari perang dan konflik. Wilayah itu adalah wilayah Kanaan. Putra dari Ham, salah satu putra dari Nuh. Nuh begitu marah dengan cucunya ini, yang kemungkinan adalah perbuatan kejahatan seksual yang membuat Kanaan dikutuk bahwa tanah atau wilayahnya nanti akan didiami oleh keturunan Sem. Di masa datang, wilayah Kanaan adalah wilayah yang akan diberikan kepada keturunan Abraham, dan di situ nanti muncul kerajaan Israel. Jadi pendudukan wilayah Kanaan menjadi wilayah Israel tidak berlangsung mulus, bahkan selalu ada perang, mulai dari kepemimpinan Yosua, Daud, Salomo, dan seterusnya. Ada perang salib bahkan di situ, sampai 4 abad. Ada Sultan Salahuddin yang juga menguasai wilayah itu berganti-ganti, terus kemudian ada dinasti Utsmaniyah, bahkan muncul negara Israel modern yang bertetanggaan dengan bangsa Palestina modern hari ini, berkonflik sampai hari ini. Jadi kita melihat perang yang berkepanjangan hingga hari ini di wilayah itu sebenarnya
ada di Alkitab, walau saya tidak mengajak Anda untuk berpihak kepada siapa, ya, tapi tampaknya wilayah itu selalu dipenuhi dengan peperangan, dan ternyata ini bukan hal yang tiba-tiba, tetapi memiliki sejarah yang panjang, bahkan sejak generasi awal manusia yang ada di dunia. Jadi pemahaman ini yang kita mau melihat bersama-sama dan kita pelajari malam ini, kiranya menjadikan wawasan yang baik untuk kita semua, bagi semua sahabat Circle. Dia berkuasa menenangkan ombak. Dia yang mengatur sebuah simfoni. Dinyalakannya bintang di angkasa, menjaga